gitu ya. Nah, ciri orang yang ikhlas itu hidupnya tenang, hidupnya sakinah, adem aja. Kenapa? Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu tenang. Kenapa kita cemas? Ya karena tadi kita pengen dilihat, pengen diakui, pengen disanjung, pengen disebut sama orang. Ingat ya, di itu hanya buat Allah, bukan buat manusia. Kalau ke manusia memuliakan, menyayangi, menutup aib, ya kan? Kemudian mentraktir, ke manusia. Kalau hanya buat Allah saja, disayang Allah, pengen disayang Allah, diakui Allah, dilihat Allah, diangkat derajat sama Allah. Kalau dinya ke manusia, pengen diakui sama Bang Andre, misalnya saya ya, pengen diakui, pengen dihormati, pusing nggak? Pusing, tiba kagak nyebut ustadz doang, berhenti ceramah. Apa-apaan kan begitu ya. Maka hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang, hanya kepada Allah aja udah. Kenapa kita banyak cemas? Karena overacting di hadapan manusia. Orang kalau hidupnya overacting, ya, yang bukan kemampuan dia dibikin-bikin, pengen dapat penghargaan pujian dari manusia, cemas hidupnya, nggak ada tenang-tenangnya. Maka lakukan yang kita bisa, jalani yang kita mampu, itu aja. Zamannya sekarang handphone orange, saya masih hitam handphone saya. Kenapa? Emang kemampuan saya segitu. Pengen HP-nya sama orange, bobanya 3 rada peyang dikit, bela-belain pay letter. Iya, handphone kejual tiap bulan pusing. Hidup kan begitu, jalani aja apa yang kita mampu. Kalau emang udah pantas Allah kasih tanpa kita beli. Itu. Kenapa sih aku nggak pakai iPhone? Karena Allah tahu nggak pantas. Tangan kamu kecil. Megang iPhone kayak megang tablet. Nah, Allah tuh udah takar sesuai dengan kecocokan kita, itu aja. Cocok di orang belum tentu cocok di kita, ya kan? Orang pakai lipstik merah, ya, kok cakep banget karena kulitnya putih, putih, makin mempesona pakai lipstik merah. Nah, model-modelan kulit kita udah kayak dakocan begitu, cocoknya di pinggir lampu merah begitu. Ingat, yang cocok di orang belum tentu cocok di kita. Orang mas sepatunya ukuran 40, kita 35, ya nikmatin yang ukuran 35. Pengen bagus kayak orang, beli yang ukuran 40 juga, diketawain. Itu sepatu apa bakia? Sepatu saya 40, Bang Andre 35. Pengen bagus kayak Bang Andre, saya beli yang ukuran 35, kesiksa kaki saya. Makanya yang udah bagian kita sudah Allah takar, ya. Jadi tubuh, ya walaupun tubuhnya dekat dengan manusia, hati jangan. Hati hanya boleh dekat kepada Allah. Pedagang dengan pembeli, anak dengan orang tua, guru ke murid, gitu kan. Tubuh boleh dekat kepada manusia, tapi hati hanya boleh dekat kepada Allah. Itu kunci ketenangan. Kalau hati dekatnya kepada manusia, cemas kau deh. Cemas kau deh. Iya, jangan begitu deh. Nggak boleh deh, ya. Begitu. Jadi orang mukhlasin itu tidak membeda-bedakan. Ceramah di depan jenderal yang memandang Allah. Ceramah di depan tukang beca yang memandang Allah. Ceramah di depan presiden yang memandang Allah. Ceramah banyak jamaah yang mandang Allah. Ceramah dikit jamaahnya yang mandang juga Allah. Itu mukhlasin. Kalau yang belum mukhlasin ya mungkin ya jamaah segitu. Nah, mau ngomong apa saya? Gitu. Makanya hati itu belajarnya sampai mati. Hati belajarnya sampai mati. Ya, orang kalau udah ikhlas apapun yang dia lakukan, apapun yang dibicarain orang, tenang, bahagia. Dipuji bahagia, dikritik juga bahagia. Kalau saya dipuji bahagia, dikritik saya cemas, saya gelisah. Tapi kalau orang yang udah tingkatannya mukhlasin, dipuji bahagia,
Dikritik dia bahagia, dipuji dia tenang, dikritik juga dia tenang. Kok bisa ya dia dikritik tenang? Karena kan setiap sholat kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Setiap sholat kita minta sama Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Kita minta sama Allah, begitu Allah kasih marah, jaka sembung bawa golok, kan begitu. Kita minta, ketika dikasih harusnya kan seneng kan. Bang Andre minta sama saya, tolong begini-begini, saya penuhin permintaannya. Seneng apa enggak? Seneng. Sama Allah juga begitu. Kita minta, ya Allah berikanlah saya jalan yang lurus. Giliran Allah kasih kita nggak terima. Berikanlah saya jalan yang lurus, ya Allah kasih jalan yang lurus itu, biar kita nggak tersesat, kita nggak salah. Jalan yang lurus tadi bisa berupa saran, bisa berupa ajakan, bahkan sampai kritik tadi, itu hasil daripada doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Jadi orang ikhlas itu begitu, apapun keadaannya dia tenang. Ibarat apa ya? Ibarat jantung berdetak berdegup setiap saat, tapi dia nggak pernah dipuji tuh. Yang dipuji selalu sama orang apa? Bibir, hidung, mata, alis, rambut, yang selalu dipuji sama orang. Padahal semua anggota tubuh kita ini dia bisa berfungsi normal karena apa? Karena ada peran utama dari sosok si jantung tadi. Tapi jantung nggak pernah dipuji, nggak ngamuk dia. Pernah nggak ketemu orang, ih jantung kamu bagus banget loh? Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak dipuji, tetap dia kerja. Coba kalau jantung kita pundungan, yang dipuji muka mulu, oh ngambek, diem seharian. diem sehari. Nah tuh sama kayak jantung ya, nggak mau nonjolin diri. Jadi semua sudah Allah takar, semua sudah Allah takar, Allah tempatkan sesuai dengan porsinya. Jangan sampai menonjolkan diri. Kalau jantung pengen diakui, dia menonjolkan diri, dia keluar, bagus apa serem? Ngelihat orang jantungnya di luar, bayangin, jantungnya di tengah begini kagak ada penutupnya, serem apa enggak? Serem. Nah Allah masukin posisinya di dalam karena memang tempatnya di dalam. Ini masjid jadi bangunan yang indah, yang kokoh. Kenapa? Karena ada peran penting dari apa-apa yang di dalam. Apa? Semen, pasir, batu, tiang, ya besi, ya kan? Jadi indah kenapa? Mereka sadar diri menempatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Coba pasir pengen diakuin, dia menonjolkan diri. Ya enggak? Besi pengen diakuin, dia keluar. Paku, batu keluar, enggak jadi bangunan, yang ada toko bangunan ini. Kenapa? Karena semuanya pengen diakui, semuanya menonjolkan diri. Dan ingat, segala sesuatu yang menonjol itu sakit. Jerawat, ambeien, ya kan? Makanya jangan pengen menonjol, karena kalau udah nonjol sakit. Ini bangunan masih jadi cakep, perpaduan warnanya indah. Kenapa? Karena sadar diri. Oh warna putih mah udah di situ, warna ini di sini, bisa menyesuaikan. Coba kalau semua warna pengen ada, kan sakit masa ngeliatnya kan. Iya. Atau pengennya hitam yang dominan, hitam semua, nggak ada cahaya putihnya. Ini kita kajian bukan sobat ngaji, sobat uji nyali. Tinggal siapin lilin tuh di tengah tuh, nggak kuat lambaikan tangan ke kamera. Atau saya jaga lilin, Bang Andre ngider dah tuh. Ya, jangan selalu menonjolkan diri. Kalau orang suka menonjolkan diri, sakit, cemas hidupnya. Makanya orang yang overacting, sibuk ingin menonjolkan diri, hidupnya nggak tenang. Contohnya apa lagi? Akar tuh lihat di dalam kan ya, ada batang yang kokoh,
dedaunan yang rimbun, ranting yang indah, buah yang manis. Itu semua karena apa? Karena peran daripada akar. Tapi nggak pernah dipuji dia. Yang dipuji apa? Mangganya manis ya. Pohonnya bagus, pohonnya lebat, pohon, daun, kembang. Akarnya nggak pernah disebut, enggak. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan itulah yang punya peran penting di dalam tumbuh kembangnya si pohon. Yang nyerap saripati siapa? Akar. Coba akar pundung, kagak mau nyerap saripati dia. Keriput yang di atas, ya nggak? Begitu. Apalagi gula, teh dikasih gula jadi teh manis, nggak ada orang nyebut teh gula, kagak ada. Bener nggak? Terus ada yang namanya martabak manis. Kenapa disebut martabak manis bukan martabak gula? Ya nggak? Tapi giliran martabak telur disebut itu telur. Pundung nggak gulanya? Nggak pundung. Tetap dia memberikan kemanisan kepada pelanggannya. Itulah gula. Tapi giliran sakit, penyakit gula. Buat orang-orang yang sedang menjalani fase kehidupan seperti gula tadi, sabar ya. Nggak pernah diakuin kerjaan kita diambil sama teman di hadapan bos. Bos, ini udah saya kerjain. Di kantor banyak nggak begitu? Banyak. Di lingkungan kita banyak nggak begitu? Banyak. Nggak pernah diapresiasi kitanya. Giliran punya kesalahan, kita yang paling diinjak. Bener nggak? Ya Allah, angkat derajat mereka orang-orang seperti itu. Sabar ya, sabar. Teman-teman yang seperti itu tuh ibarat busur panah, sama Allah lagi ditarik ke belakang sebentar aja, sedikit aja. Sabar dulu, ntar juga dilepas tuh busur, melesat lebih jauh. Ya, gitu. Ya Allah, nggak disebut gula-gulanya, giliran sakit disebut gula. Atau seperti matahari, ya, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Pernah nggak matahari pundung? Kita maki-maki kan, panas amat ini, ngelekep. Aduh, menjiwa. Ekspresinya keren ya. Lagi sepertinya mereka sangat terhibur dengan itu. Ada model ustadz begini ya. Itu mah pelampiasan isi hati sebetulnya. Iya, dibilang dicaci maki, panas amat, ngelekep amat, enggak. Tetap dia sinarin kan begitu. Oh, nggak ada itu yang kayak tadinya. Iya, nggak ada. Yang begitu-begitu nggak bisa diulang 2 kali, Bang. Ada pohon rindang, buahnya manis, ya kan? Daunnya bagus, dilemparin sama bocah, dilemparin dia tetap kasih buahnya. Makanya buat teman-teman yang lagi banyak dilempar saat ini ya, karena buah kalian manis. Iya, yang dilempar hanya pohon yang menghasilkan buah manis. Kalau pohon yang buahnya kagak ada, apa dilempar sama bocah? Enggak. Bocah on itu. Lemparin pohon kagak ada buah. Maka hidup kalau mau tenang ya, tadi tuh pertama, jangan banyak ingin diketahui orang. Semakin banyak kita ingin diketahui orang, semakin cemas. Ya, semakin cemas. Kalau amalan wajib harus diposting. Amalan wajib harus dikasih tahu, Bang. Mau kemana? Mau sholat zuhur nih. Wajib karena zuhur, ke masjid dulu ya. Mau zuhur ini harus. Tapi kalau sunnah jangan. Mau tahajud. Jangan. Atau kalau puasa, mangapnya kagak, udah. Apa kabar? Sehat. Biar kelihatan puasa. Kalau wajib, amalan wajib harus diviralin. Harus diposting. Kenapa? Ada nilai dakwah di situ. Haji atau diumbar, haji mah diumbar, bikin walimah gede-gedean. Tapi kalau umroh mah jangan. Karena yang sunnah lebih baik hubungannya, yang tahu hanya kita sama Allah. Kalaupun mau dikasih tahu yang wajar-wajar saja.
Ya, tahajud, puasa, simpen aja cukup kita yang tahu. Zakat, hayu viralin, banyak-banyakin zakat. Kenapa? Pengingat buat mereka yang tidak mau zakat, yang belum zakat, dan jadi motivasi buat orang lain. Oh, dia mah zakatnya banyaknya, kapan kita begitu? Yang wajib-wajib viralin, lihatin. Jangan malu, Ustadz, saya mah takut dibilang ria. Nggak mau beramal karena takut dibilang ria, itu ria yang sesungguhnya. Amal aja udah. Perkara ria atau enggak kan nanti belakangan. Bahkan saya pernah dapat nasihat dari guru. Kalau dulu kita pernah beramal, pengen dipuji sama orang, pengen dilihat sama orang, kan rusak amalnya, nggak dihitung sama Allah. Sekarang kita udah ngaji, udah belajar, bisa kita minta ampun. Ya Allah, ampunin saya, maafin saya. 10 tahun yang lalu saya pernah sedekah karena pengen diakuin sama orang, pengen dilihat orang. Maafin saya ya Allah. Allah maafin, amal 10 tahun yang lalu dipenuhin depan kita. Itu maha baiknya Allah tuh. Ya, makanya amal baik viralin, apalagi wajib, amal wajib viralin. Tapi kalau sunnah mah jangan. Lagi tawaf keliling, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, gila lihat ke handphone, astagfirullah astagfirullah, belum dionin. Mana udah putaran ketujuh. Belum selesai. Yang tadi ya Allah jadi astagfirullah. Kenapa? Lupa dipencet merahnya. Mana udah pede kan begitu. Sering bang ya di Instagram ya, gitu Sering, postingan ibu-ibu. Bu, pencet dulu yang merahnya bu. Gemes aja pengen komentarin. Ya, ngaji sembunyiin. Sesekali nggak apa-apa jadiin konten. Orang yang pacaran aja kok mereka berani bikin konten, ya nggak? Masa ngaji nggak bikin konten? Ngaji dong kayak Aldi Taher. Wih. Dulu kan termasuk astagfirullah, termasuk saya itu. Apaan sih? Ngaji rekam posting, kan tagline-nya begitu. Ngaji rekam posting, tapi lihat orang-orang baru mengetahui buahnya sekarang. Lihat di Instagram Aldi Taher sekarang, coba buka. Ada yang dia posting tuh job dia dari Juli sampai September full. Apa dia tulis? Berkah ngaji kata dia tuh. Makanya ada kalanya kita ini dianggap gila dulu, giliran udah punya duit baru dianggap waras. Bener nggak? Iya, makanya jangan takut jadi orang gila. Seorang ayah, apalagi laki-laki bang, dunia begitu kejam buat laki-laki yang nggak punya duit. Tapi kalau kita udah mulai gila, kita nekat bang, pulang bawa Fortuner, bawa Pajero, baru dianggap nanti jadi menantu, dianggap jadi suami, dianggap jadi keluarga. Itu nggak apa-apa bang, emang jatah laki begitu. Makanya kata guru saya mah, kalau mau jadi laki-laki yang dipandang wanita, cukup kemana-mana bawa tasbih, ujungnya dikaitin kunci Pajero. Jadi kemana-mana cukup bawa tasbih, gitu. Ujungnya itu yang kita kagak mampu bang, dikaitin kunci Pajero. Manallah, udah sampai ujung titit bunyi, ya Allah. Nggak apa-apa bang, nanti Allah mampu, semoga Allah mampukan kita para laki-laki untuk menyenangkan dan sejahterakan keluarga kita. Ngaji ya sesekali tadi posting, jangan pengen dilihat lagi ngaji kresek-kresek, ada yang datang, Bismillahirrahmanirrahim, begitu lewat kucing, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena tahu yang lewat kucing, kirain mau orang, kresek-kresek, orang datang. Itu mah saya ya. Saya juga. Itu saya. Nabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu kan ngaji. Udah ada orang nabarakallazi biyadihil, capek begitu. Saya menyampaikan ya karena saya udah kenyang dengan begitu. Kenyang saya begitu. Jangan sampai teman-teman masuk ke jurang yang sama. Hidup maka gak tenang. Suara cempreng biarin aja cempreng. Yang penting Allah redho.
Badan pendek nggak apa-apa, badan pendek yang penting Allah redho. Alis mencong sebelah kagak ngapa, yang penting Allah redho. Orang-orang mukhlasin kan begitu, hanya sibuk pengen diakui, dipandang sama Allah. Sama manusia masa bodoh. Lihat Gus Baha. Lihat Gus Baha. Siapa yang nggak kenal beliau? Tapi pakainya bagaimana? Ada kayak saya begini jubahan? Enggak. Pakai sarung, pakai baju apa bang? Alisan atau apa itu ya? Kemeja kuning, kemeja putih. Itu pun yang kelebihan digulung, ya enggak? Ininya kagak dikancing, kadang mencong sedikit, rambutnya kelihatan. Apa beliau ngaca-ngaca? Enggak. Kenapa? Pandangan manusia udah nggak mempan untuk beliau. Kita juga begitu, biarin. Saya pernah ngeliat postingan beliau juga, ya. Ada santri yang moto Gus Baha pakai sarung, kan pakai kemeja tuh bang. Kan kemeja kan ada dua kanan kiri ya. Satu masuk sarung, satu keluar gini. Jalan kena angin. Ini juga naik sebelah. Kalau saya kan paling udah panik tuh. Ke kamar mandi dulu benerin, tapi belum enggak. Di depan banyak santri. Kenapa? Tadi tuh pengakuan manusia sudah tidak lagi beliau butuhkan. Nah, orang yang merdeka hatinya tuh begitu. Orang yang merdeka hidupnya begitu, tidak dikungkung, tidak dikekang dengan penilaian daripada manusia. Maka merdekakan hatimu dengan hanya mendapatkan penghargaan, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, izinkan kami DKM menyebutkan pemasukan infak pada minggu ini. Infak dari Pak Haji Ono, infak sekian dari Pak Haji Ono, Pak Haji Ono, Pak Haji Ono, Pak Haji Ono. Infak saya kagak disebutin. Undung pindah masjid. Mana lebih jauh? Kira-kira tersiksa apa enggak? Tersiksa, enggak merdeka. Apa-apa pengen dilihat sama atasan. Bahkan ada teman saya tuh cerita, aduh zaman jahiliyah. Ketika ada pimpinan pusat datang ke cabang. Sholat di soft pertama, dia rela-rela sampai kagak wudu. Bayangin, sholat kagak wudu biar bisa sholat pas-pasan sampingan sama atasan. Allahnya dikemanain, ya enggak? Nih, nyeselnya belakangan, hanya karena ingin mendapatkan pujian dari atasan. Sholat di soft pertama di samping dia. Allahnya dikemanain ya? Lihat, tunggu tanggal mainnya. Allah balik semuanya. Penyesalan di belakang, dia datangnya di akhir. Makanya hati-hati. Ya, jangan banyak ingin diketahui orang, kemudian jangan ingin dipuji sama orang. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Itu orang yang hidupnya merdeka. Udah lakukan aja emang tugasnya kita lakukan tanpa perlu ada penghargaan. Seperti kita sholat zuhur, udah sholat aja, nggak perlu dipuji, emang udah kewajiban kita sholat, ya nggak? Apa tuh contohnya ya? Ibu ngasuh anak, ayah nyari nafkah, udah sesuai dengan porsinya, jangan saling ingin dipuji, saling menonjolkan. Aku tuh di luar capek mah, iya kan? Lebih capek mana? Kamu mah enak capek di luar bisa ngelihat banyak hal. Aku di rumah dinding lagi, tembok lagi, kan begitu. Bapak yang kerja banting tulang buat anak, nggak apa-apa, emang kewajiban. Jangan pengen diakui sama anak. Kamu ya kalau bukan karena bapak jadi gelandangan kamu. Cecer kalau di Indosiar tuh ya. Tolong editor ya, tolong editor. Ada petirnya begitu. Kamu nak, ibu capek nyusuin kamu, ngandung kamu 9 bulan, ibu begadang. Kata anak apa? Siapa yang nyuruh? Kan anak nggak mau tahu kan. Emang udah kewajiban orang tua. Maka kalau hidup mau tenang, tidak banyak cemas ya tadi, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Sama kita dandan, muka amanah dari Allah. Sama Allah disuruh dirawat, kita ngerawat, kita dandan pakai makeup ya karena Allah aja.
bukan karena manusia. Ya buat karena Allah, baru buat nyenengin suami. Kalau semuanya karena Allah, apapun keadaannya tenang. Udah umur berapa? Lolita, tahu Lolita? Lolos 50 tahun. Kalau nggak tenang hidupnya bagaimana? Pengen lihat manusia, lo plester tarik belakang, plester sini tarik belakang, biar nggak kelihatan keriputnya. Akhirnya orang ngenalin apa enggak? Enggak. Makanya jangan bangga banget dengan kepalsuan. Jangan bangga banget ketika kita pakai topeng. Orang kan kalau ngenalin kita dari topeng, kita pakai topeng dikenal sama orang apa enggak? Enggak, buka dulu topengmu biar ku lihat warnamu. Kalau pakai topeng nggak kelihatan. Maka jangan palsu banget hidup mah. Kalau semuanya palsu, nanti Allah hadirkan yang palsu juga. Ya, palsu di sosmed, palsu Allah datangi juga tuh. Yang mencintainya palsu, menghargainya palsu. Semua datang karena pengen ada maunya. Yang nge-branding dirinya soleh di media sosial, sama nanti Allah jodohkan sama dia yang nge-branding dirinya solehah. Pilih mana? Soleh beneran apa nge-branding dia soleh? Soleh beneran. Yang solehah juga begitu. Pengen nutup aurat posting di Instagram ya karena Allah aja. Biar mereka yang pengen berpakaian syar'i masih malu ngelihat aku nih, jadi termotivasi. Begitu. Kalau Bang Andre mah jangan pakai pakaian gitu. Pakai cadar jangan. Makanya Ustazah Halimah kalau lagi kajian suruh buka cadar kan. Iya, kenapa? Takut ada jakun. Takut ada kumisnya. Ya, maka hidup mau tenang, serahkan semua kepada Allah. Termasuk takdir kehidupan pun begitu. Kenapa kita cemas? Karena kita kurang ikhlas. Termasuk kepada siapapun yang sudah menyakiti kita, yang sudah memfitnah kita, ikhlaskan semua biar kita nggak banyak cemas. Maka setiap sebelum tidur yang punya luka batin, ya, yang disakitin sama orang, sebelum tidur coba atau pas lagi bangun tahajud, pejamkan mata, hadirkan muka orangnya. Semakin sakit Ustadz kalau mukanya hadir, ya semakin sakit nggak apa-apa. Justru karena semakin sakit tadi keluar air mata yang mengalir itu detoksifikasi hati. Kalau air mata nggak keluar ya semakin terus sakit hati terus. Tapi karena air matanya sudah banyak yang keluar, terbantu tuh, udah kerilis semuanya. Sakit Ustadz emang harus diterima. Dokter nyuruh pasiennya minum obat, nggak mau dok, pahit, minum pahit, sampai kapanpun kagak sembuh tuh sakitnya. Kenapa? Karena dia menolak pahitnya. Hidup kenapa kita begini-begini terus? Karena kita belum pernah nerima. Coba kita terima dulu. Karena hidup terkadang Allah tuntut hanya untuk menerima tanpa bertanya. Terima. Kenapa ujiannya nggak selesai? Karena kita belum menerima. Terima aja dulu. Karena kita udah menerima, nanti Allah yang bantu tuh. Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi. Nggak mungkin Allah zolim. Allah ngasih ujian tanpa Allah kasih jawaban. Maka terima. Hadirkan wajah orang tua kita sebelum tidur. Hadirkan wajah ipar kita, hadirkan wajah siapapun yang pernah nyakitin, bahkan yang sampai sekarang nggak sembuh sakitnya. Hadirkan, sampaikan kepada muka itu, aku maafin kamu, udah kamu tenang, aku udah maafin kamu. Hadirkan wajah mereka, ya Allah saya terima semua perlakuan dia. Saya terima apa yang sudah dilakukan orang tua kepada saya. Saya terima hasil didikan orang tua kepada saya. Saya terima watak yang turun dari orang tua kepada saya. Kan gitu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kita selain diri kita. Dokter, obat hanya perantara. Motivator terhebat, obat yang paling manjur ya kita sendiri. Jangan bergantung sama orang. Maka yuk sama-sama berusaha ikhlas terhadap apapun yang sudah Allah kasih. Emang takdirnya udah begitu, episodenya udah begitu, ya. Kan kita hanya lakon saja, kita hanya pemain saja, sutradara kehidupan. Allah yang menentukan jalan hidup kita. Udah tugas kita hanya menjalankan peran. Ujungnya di mana? Ya hanya sutradara yang tahu.
Dengan begitu insya Allah kita semakin tenang, tidak banyak cemas di dalam kehidupan kita.